ketika masuk pembahasan sholat, itu yang dibahas siapa yang wajib sholat, syarat wajibnya, kemudian syarat sahnya, kemudian rukunnya sholat, dan yang lain sebagainya. Baru nanti membahas di dalam pertengahan pembahasan itu adalah a'dzarus sholat. Adapun di dalam kitab Safitanatun Najah ini, sebelum membahas syarat sah atau syarat wajib, rukun, dan yang lain sebagainya, diawali dengan a'dzarus sholat. Udzur sholat. Kenapa? Lah udzur ini menjelaskan, menerangkan bagi orang yang wajib sholat, bila ia memiliki salah satu daripada dua udzur ini, dia tidak berdosa karenanya. Tidak berdosa karenanya, akan tetapi wajib baginya untuk mengganti sholat yang ia tinggalkan karena udzur tersebut. Kalau sholatnya wajib diganti karena ditinggalkan sebab udzur, apalagi orang yang meninggalkannya tanpa udzur. Nah, kita bahas a'dzarus sholat, udzurnya sholat. Yang dimaksud udzur yaitu udzur mengakhirkan sholat dari waktunya. Di orangnya menjalankan sholat, akan tetapi bukan pada waktunya. Waktu yang ia lakukan adalah waktu yang setelahnya. Semisal zuhur, ia lakukan di waktu asar. Atau maghrib, ia lakukan di waktu isya. Atau subuh, ia lakukan di waktu duha. Nah, jadi dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengerjakannya di luar waktunya. Tapi tidak berdosa. Kalau berdosa itu kan sudah umum. Kenapa? Ya meninggalkan sholat zuhur di asar tanpa ada udzur, tanpa ada sebab. Atau maghrib di isya tanpa ada udzur, tanpa ada sebab. Ini jelas berdosa. Ini karena adanya udzur atau adanya sebab yang membuat ia sholat bukan pada waktunya, tapi tidak berdosa. Karena orang yang sholat di luar waktunya tanpa ada udzur atau sebab, itulah orang yang diancam oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka celaka. Atau ditempatkan di neraka jahanam, lembah dalam neraka jahanam. Siapa yang celaka atau ditempatkan di lembah dalam neraka jahanam? Lil musallin, orang-orang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya lalai. Menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Jalalain, beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waktiha, orang yang sholat tapi menjalankan di luar waktunya tanpa adanya udzur atau sebab. Walhasil kalau ada udzur, ada sebab, maka tidak berdosa. Tidak termasuk yang diancam oleh Allah di dalam ayat tadi. Tapi kalau tanpa adanya udzur, tanpa adanya sebab, itulah orang yang mendapatkan ancaman dari Allah. Lah apa udzur pertama? Yang tidak berdosa mengakhirkan sholat dari waktunya. Karenanya yang pertama disebutkan di sini an-naumu, tidur. Ini ada 3 pembahasan dalam tidur.
tidur yang dianggap uzur, yang karenanya tidak berdosa, mengakhirkan sholat dari waktunya. Ada dua. Yang pertama, tidur di luar waktu sholat, belum masuk waktunya. Tidur waktu maghrib, berarti belum masuk waktu isya. Bangun subuh, berarti apa? Dia tidak sholat isya, meninggalkan isya. Karena apa dia meninggalkan? Karena tidur. Kapan tidurnya? Di luar waktunya. Belum masuk waktu isya. Apakah berdosa? Tidak. Sekalipun orang yang tidur ini yakin bakal bangun di waktu subuh, dia yakin nggak akan bangun kalau tidur. Bangun-bangun nanti subuh, sekalipun tetap tidak berdosa. Itu yang pertama. Jadi tidurnya di luar waktu sholat, lalu tertinggal sholat waktu yang berikutnya karena tidur. Walaupun tidurnya disengaja, bahkan mengetahui bahwa dia tidak akan bangun di waktu sholat yang akan datang. Yang kedua, tidurnya sudah masuk waktu sholat. Masuk isya, tidur dia. Jadi isya baru masuk, baru azan, tidur. Akan tetapi dia yakin. Yakin itu dilihat dari kebiasaan. Nah, dari kebiasaannya. Kalau tidur awal waktu atau masih sore, jam 8, jam 9, itu biasanya bangun jam 2, jam 3. Biasanya seperti itu, selalu. Kalau tidur jam 8, jam 9, pasti bangun jam 2, jam 3. Kebiasaan sudah. Lah berarti ketika dia tidur di awal isya, dia punya keyakinan. Dari mana keyakinannya? Dari kebiasaan yang terjadi pada dirinya. Atau prasangka yang kuat. Prasangka yang kuat akan bangun sebelum habisnya waktu isya. Sehingga ia bisa menjalankan sholat isyaknya dan waktu isya belum keluar. Nyatanya sebaliknya. Nggak bangun jam 2, nggak bangun jam 3, justru bangunnya subuh. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Sekalipun tidurnya setelah masuk waktu, akan tetapi ia yakin atau memiliki prasangka kuat akan bangun sebelum keluar waktunya isya, dan dia bisa melakukan sholat isya di dalam waktunya walaupun kenyataannya berbeda. Itu yang kedua. Yang tidak berdosa mengakhirkan sholat atau menjalankan sholat di luar waktunya karena tidur. Yang satu macamnya tidur ini yang berdosa. Dia tidur. Tidurnya terjadi setelah masuk waktunya sholat. Anggap isya. Sudah masuk waktu isya. Tidur. Keyakinannya tidak akan bangun. Kenapa? Kecapean. Walaupun biasanya dia bangun. Tapi ini karena kecapean dia yakin nggak akan bangun. Atau prasangka kuatnya nggak akan bangun. Walaupun terbangun sebelum keluarnya waktunya sholat, dengan tidurnya dia berdosa. Apalagi sampai keluar waktunya sholat, dia tetap berdosa. Tidurnya berdosa dia. Kenapa? Dia yakin tidak akan terbangun. Masih dalam waktu isya. Maka tidurnya berdosa. Sekalipun akhirnya bangun sebelum habis waktu isya dan dia bisa menjalankan sholat di dalam waktunya, tetap berdosa dia. Apalagi kalau sampai bangunnya itu sudah keluar dari waktu isya.
berdosa. Paham ini ya? Jelas ya? Nah. Lah terus bagaimana? Kalau ada orang tidur tadi itu, sebelum melaksanakan sholat, wajib dibanguni atau sunnah dibanguni? Nah. Sunnah dibanguni orang yang tidur, ya sunnah dibanguni orang yang tidur di dalam waktu sholat untuk apa? Dapat melaksanakan sholat dalam waktunya. Kapan disunahkan? Kalau yang membangunkan tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran akan mendapatkannya bahaya. Kalau anak banguni, ditembak anak. Kan musimnya tembak-tembakan sekarang ya. Kalau anak dibangunin ditembak ini. Akhirnya karena takut, ya nggak sunnah sudah banguni. Tapi kalau nggak ada kekhawatiran, sunnah dia membanguni. Lah kapan disunahkan itu? Kalau bagi orang yang tidur sebelum masuknya waktu. Jadi orang yang tidur sebelum masuk waktunya sholat, ketika masuk waktunya sholat disunahkan untuk dibanguni. Sebelum maghrib tidur. Jam 3, jam setengah 5 tidur. Masuk waktu maghrib. Itu sunnah kita banguni. Itu tadi dengan catatan, kalau tidak takut membahayakan sesuatu kepadanya. Sunnah dibanguni. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah. Kenapa? Kalaupun dia meninggalkan maghrib tidak ada dosa. Tapi disunahkan untuk dibanguni. Adapun kalau dia tidurnya setelah masuk waktunya sholat, maka wajib dibanguni. Sekalipun yang tidur tadi yakin akan bangun sebelum keluar waktunya sholat. Walaupun yakin tetap wajib dibanguni. Sebelum mepetnya waktu sholat. Jelas? Lah untuk orang yang meninggalkan sholat tadi itu. Karena tidur ini. Ya dia wajib qadha. Lah kewajiban qadha itu segera atau tidak? Ngelihat. Kalau meninggalkannya karena tidur yang termasuk uzur, maka sunnah segera mengqadha'i. Kalau tidurnya termasuk uzur daripada a'dzarus shalah, maka sunnah segera mengqadha'i. Tapi kalau tidurnya tadi bukan termasuk uzur, seperti tidur di dalam waktu dan tidak yakin akan bangun masih di dalam waktu sholat tersebut, maka wajib segera mengqadha. Ya, wajib segera mengqadha. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada uzurnya sholat, yaitu mengakhirkan sholat dari waktunya yang tidak berdosa, an-nisyan, karena lupa. Kalau orang yang beriman, insya Allah tidak lupa. Kalaupun lupa, itu karena sedang asyik dengan kewajiban atau kesunahan. Kalau orang beriman, yang kuat imannya. Tapi kalau yang seperti kita, ini mungkin sering lupa. Wis durung sembayang, ngaku nih, wis seperti dalam qasidah itu ya. Nah, atau sudah belum sholat, tapi prasangkanya wis sholat. Nah ini apa kalau lupa? Lihat. Lupa itu ada dua. Lupanya karena sesuatu yang dilarang, atau lupanya karena sesuatu yang diperbolehkan, apalagi sunnah dan wajib. Lah orang yang lupa
lupa, belum sholat, keingat sudah keluar waktunya. Zuhur, lupa dia kalau belum sholat. Keingat sudah adzan asar. Loh, aku turun sembahyang zuhur. Lihat dulu lupanya karena apa ini? Kalau lupanya itu karena yang diharamkan, yang dilarang, seperti judi, atau yang dimakruhkan, seperti main catur, game, HP, online, Facebook, atau yang lain sebagainya, berdosa dan wajib segera qadha. Berdosa dan wajib segera qadha. Kenapa? Karena lupanya dari perbuatan yang haram dan makruh. Tapi kalau makruh kelupaannya itu karena perbuatan yang tidak dilarang, yang bukan dilarang. Seperti kesunahan, kewajiban, atau yang mubah. Sibuk menelaah kitab. Asik dia sedang membaca kitab, asik. Nah, seperti orang nonton film kalau keasikan kan gitu ya. Lupa waktu. Ini asik dia baca kitab. Atau asik baca Quran. Dihayati, direnungi, keasikan. Atau sedang jahit misalnya. Atau masak. Kan mubah itu. Nah tentunya yang dimasak yang halal. Kalau masaknya babi, ya enggak. Masaknya yang halal. Asik masak ini. Untuk anaknya atau untuk suaminya. Ya, perempuan-perempuan yang solihah kan gitu. Oh, kita kayak bojoku ini. Ya, enak mangane bojoku misalnya. Atau membuatkan untuk anaknya. Oh, sakno anakku cek warek. Ya. Asik masak dia. Lupa kalau sampai ada, loh aku turun sembahyang. Ya apa? Nggak berdosa. Kenapa? Karena lupanya dari perbuatan yang sunnah atau yang wajib atau yang mubah. Dan dia tidak wajib segera qadha. Qadhanya wajib tapi tidak wajib segera qadha. Paham ya? Lah, kenapa kok ini dikatakan a'dzar? Ya, hadisnya Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man nasiya salatan fal yusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Katanya Rasulullah, barang siapa yang lupa meninggalkan sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia melaksanakan sholat. Kapan? Idza dzakaraha, jika dia ingat. Kenapa? Tidak ada yang dapat menebus sholat yang ia tinggalkan kecuali dengan mengqadha'inya. Ya. Bisa tebusnya apa? Ya dengan mengqadha'i. Dalam riwayat yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas pula, Nabi bersabda, "Man nama au nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha laisa laha kafara illa dzak." Siapa yang tidur atau lupa sehingga meninggalkan salat, maka hendaknya ia laksanakan salatnya ketika ia mengingatnya. Dan tidak ada yang dapat menebus salat yang ia tinggalkan kecuali dengan menjalankannya, mengerjakannya alias mengqadha'i. Nah, jelas ya? Nah, makanya disebutkan dua udzur salat, yaitu an-naum wan nisyan. Nah, tapi di kitab lain disebutkan a'dzarus shalah itu ada 4 seperti dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Nah, tapi dalam Safina ada 2. Tentunya kalau kita kepingin tahu lebih dalam, ya terus ikuti, insya Allah nanti akan kita dapatkan yang lebih dalam dari apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat.